Cacing neter di sebelah Kaisar Cacing Neter. Mendengar ini, hati Qin Chen tergerak, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia hanya mencibir dan berkata, bukan tidak mungkin untuk bertahan hidup, singkirkan serangga hantu pemakan jiwamu, dan paparkan jiwamu pada kesadaran ilahi dari tuannya. Biarkan Underworld Lord menanam segel dalam kesadaranmu, Underworld Lord mungkin mempertimbangkan untuk tidak melanjutkannya. Menanam segel. Withered Bones bergetar, dan aura di tubuhnya melonjak lagi, mengandung jejak kemarahan. Tidak dapat diterima. Dia sebenarnya ingin meninggalkan segel di tubuhnya. Begitu jiwanya disegel, maka dia benar-benar tidak bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri, dan membiarkan pihak lain yang memutuskan. Dengan identitasnya, bagaimana dia bisa mentolerir kontrol seperti itu? Melihat tulang yang layu akan meletus lagi, Qin Chen mencibir, tidak berbicara omong kosong, guntur gelap pekat di depannya tiba-tiba bergetar, dan terdengar suara berderak, dan kekuatan guntur yang menakutkan langsung mengunci tulang yang layu di depan. Tunggu sebentar. Aura marah dari tulang yang layu tiba-tiba menghilang, dan dia berteriak panik. Kenapa? Pikirkan dengan jelas. Qin Chen mencibir, dan berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia pasti sudah disegel di aula ini untuk waktu yang lama, bukan? Tulang yang layu ini juga telah sangat aus. Sedangkan untuk jiwa, itu dimakan dengan aneh di dunia ini di bawah kekuatan, diperkirakan sangat lemah. Selama Tuan Ben Ming meledakkan tengkorakmu, Ben Ming tidak perlu mengambil inisiatif, kekuatan melahap antara langit dan bumi akan benar-benar melahap jiwamu, menjadikanmu orang gila, pada akhirnya, seperti orang-orang yang awalnya dipenjara di sini. Dia mati karena kelelahan, hanya menyisakan tulang. Petik 2. Kamu harus lebih memikirkannya. Bersabarlah tuanku. Aku tidak berbicara omong kosong denganmu. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, matanya berkedip-kedip dengan ganas, dan guntur gelap di depannya meletus dengan paksaan menakutkan yang menyapu langit, mendistorsi kekuatan di aula untuk sementara waktu. Bagaimana kamu tahu bagaimana orang-orang ini mati? Kata kerangka itu dengan kaget. Apa yang aneh tentang ini? Qin Chen mencibir, aku juga tahu bahwa alasan mengapa kamu menyegel dirimu adalah untuk mencegah jiwamu meninggal. Yang Mulia dapat tinggal di aula ini sampai sekarang, dan kamu harus memiliki 2 kuas. Petik 2. Kamu telah hidup begitu lama, dan sekarang kamu akhirnya keluar dari masalah, dan kamu tidak ingin jatuh begitu saja di sini, kan? Suara Qin Chen jatuh, dan ketika dia mengangkat tangannya, boom, tombak petir gelap langsung ditangguhkan di atas tulang kering, di atas ujung tombak. Cahaya guntur yang menakutkan melonjak, selama dia memiliki perlawanan, dia akan menusuk dengan ganas. Cahaya guntur yang ketakutan menghalangi seluruh tubuhnya, membuat tulang-tulang yang layu itu langsung putus asa. Aku berjanji padamu. Sambil menggertakkan giginya, tulang yang layu langsung menghilangkan jiwanya. Di aula ini, semua kekuatan ditekan. Ditambah dengan identitasnya sendiri, pihak lain tidak akan pernah menggunakan segel jiwanya jika dia mau menggunakannya tidak begitu mudah. Selama ada kesempatan, saya mungkin masih bisa lolos. Kamu bijak. Qin Chen tidak peduli dengan pemikiran tulang yang layu. Ketika dia mengangkat tangannya, jejak jiwa yang mengandung sedikit guntur tiba-tiba muncul di ujung jari Qin Chen, dan dengan cepat mendarat di tulang yang layu, tulang. Pada tanda guntur ini, Qin Chen membawa jejak kekuatan penguasa guntur gelap. Lagi pula, tulang yang layu di depannya sangat kuat. Bukan tugas yang mudah. Ledakan. Ketika tanda jiwa jatuh, tulang kering itu merasakan seluruh tubuhnya bergetar, tekanan yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya, dan dalam sekejap, tanda jiwa muncul di benaknya. Segera setelah segel jiwa ini muncul, tulang kering segera merasa bahwa hidup dan matinya sepenuhnya dikendalikan oleh pria di depannya, dan pihak lain dapat meledakkan segel jiwa dan meledakkan dirinya sampai mati di sini hanya dalam satu pemikiran. Apa sebenarnya kekuatan ini? Ben ingin berpura-pura ditundukkan oleh segel itu, dan hendak melarikan diri secara diam-diam, jejak ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya.
Setidaknya dengan kekuatan rohnya saat ini, mustahil untuk lepas dari kendali roh ini. Tuanku, bisakah kamu mengambil guntur itu sekarang? Witteret Bones dengan gemetar menatap tombak guntur di atas kepalanya, dan berkata dengan ketakutan, karena takut Qin Chen akan membunuhnya jika dia tidak memperhatikan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, tombak guntur tebal yang tergantung di sana menghilang dalam sekejap, berubah menjadi langit penuh guntur dan menghilang. Pada saat yang sama, api teratai hijau yang kacau di atas kepala Qin Chen juga dibawa ke tubuhnya dalam sekejap, dan kembali ke langit di atas lautan jiwa. Oke, kalian semua singkirkan hartanya, tidak apa-apa. Qin Chen menoleh untuk melihat penguasa penjara hitam dan leluhur buaya virtual, dan berkata dengan ringan. Baiklah. Penguasa neraka dan leluhur buaya Void melihat semua ini dengan heran, merasa sedikit bingung di benak mereka. Apa yang terjadi? Melihat tulang mati yang bergetar seperti anjing yang berduka, dan melihat dirinya yang siap bertarung sampai mati, penguasa penjara hitam dan nenek moyang buaya virtual merasa otak mereka tidak cukup. Tulang kering hitam di depanku. Kekuatan yang diekspos oleh tulang sebelumnya pasti membuat penguasa penjara neraka sangat ketakutan. Penguasa penjara neraka bahkan memiliki perasaan sebelumnya bahwa dia mungkin akan jatuh di sini kali ini. Tapi dia tidak pernah berpikir, berapa lama lagi. Qin Chen memecahkan lawan, dan pria kuat yang membuatnya merasa sedikit takut dicetak oleh Qin Chen sedemikian rupa, itu seperti mimpi. Kakak Mingzu, dia, Tuan Penjara Hitam memiliki ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya, dan harta api penyucian di kepalanya masih membangkitkan aura aturan. Apakah kamu tidak melihatnya? Orang ini telah ditundukkan olehku. Qin Chen melirik mereka berdua, jika kamu terluka sebelumnya, luangkan waktu untuk menyembuhkan lukamu, jika tidak begitu jiwa ditelan terlalu banyak, Anda akan menjadi seperti hantu dengan gigi raksasa. Jatuh ke dalam kegilaan, saya khawatir. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Petik 2. Ya. Penguasa neraka mengangguk dengan tergesa-gesa. Ada apa dengan hantu gigi raksasa itu? Nenek moyang buaya virtual itu tercengang, tetapi dia sangat tertarik dan tidak melanjutkan bertanya, tetapi juga buru-buru duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Serangan tulang kering sebelumnya telah menyebabkan banyak kerusakan, dan dia harus dirawat sesegera mungkin. Penguasa alam jiwa di samping duduk bersila untuk pertama kalinya, wajahnya pucat, dan dia mendesak jiwanya untuk memperbaiki jiwa yang rusak di antara gelombang orang sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Qin Chen melangkah maju dan datang ke tulang kering. Tulang kering itu terkejut, dan buru-buru memberi hormat dengan hormat, tuanku. Qin Chen berkata dengan ringan, katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu disegel di sini? Petik 2. Tuanku, bawahan ini adalah cacing neter yang dulunya berada di sebelah Kaisar Cacing Neter. Belakangan, karena dia melakukan kesalahan, dia dipenjara di sangkar laut mati di zaman kuno, dan menebus kesalahannya. Kata tulang kering itu buru-buru. Benar-benar ada Kaisar dunia bawah. Qin Chen terkejut. Tuanku, pernahkah Anda mendengar nama Kaisar Agung? Witteret Bones tertegun dan berkata dengan hati-hati. Apakah dia terkenal? Apakah saya perlu tahu namanya? Qin Chen melirik tulang itu. Bawahan ini tidak bermaksud begitu. Witteret Bones buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimana Kaisar dunia bawah dibandingkan dengan 4 Kaisar besar dunia bawah? Witteret Bones tertegun, dan tersenyum masam, tentu saja tak tertandingi. 4 Kaisar besar dunia bawah adalah 4 Kaisar paling terkenal di dunia. Dunia bawah di zaman kuno, dan mereka masing-masing mengendalikan 4 arah dunia bawah. Wilayah, meskipun dunia bawah sangat luas, wilayah kuartet yang dikendalikan oleh 4 kaisar besar. Sebenarnya hanya menempati sebagian kecil dari dunia bawah. Banyak tempat di dunia bawah dilarang dan tidak dimiliki, tetapi di zaman kuno, nama dari 4 kaisar besar secara alami dia adalah kaisar yang paling keras dan terkuat. Petik 2. Adapun Kaisar Netherworm, dia hanya tinggal di sudut saat itu. Tidak peduli dalam hal ketenaran atau kekuasaan, dia tidak bisa dibandingkan dengan 4 kaisar besar.
Adapun kekuatannya, dia juga harus lebih baik dari 4 kaisar besar. Kaisar agung lebih rendah. Witteret Bones menjelaskan dengan hati-hati. Di zaman kuno, apakah ada banyak kaisar dunia bawah? Qin Chen mengerutkan kening. Sejauh ini, dia telah mendengar tentang 5 atau 6 kaisar agung. Witteret Bones berpikir sejenak, dan berkata, bawahan ini hanyalah Netherworm di bawah komando Netherworm Emperor. Dunia bawah sangat luas dan tidak terbatas, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tinggal di tempat-tempat terpencil dan jarang keluar. Berapa banyak kaisar yang ada di dunia bawah pada zaman kuno? Saya tidak tahu, lagi pula, bawahan saya hanyalah serangga. Petik 2. Qin Chen melirik tulang mati, dan ada roh jahat yang menakutkan beredar di lapangan tulang hitam, yang tingginya hampir 10 kaki meskipun tulang itu bukan manusia, itu pasti bukan kerangka hewan arthropoda. Seolah-olah memahami keraguan di hati Qin Chen, tulang-tulang yang layu itu buru-buru berkata, "Tuanku, mayat bawahan ini diperoleh dari seorang pembudidaya hantu yang ditangkap oleh bawahan ini saat itu. Adapun tubuh bawahan, sebenarnya adalah tubuh dari hantu pemakan jiwa ini." Petik 2. Suara itu jatuh. Ledakan. Saya melihat bahwa hantu pemakan jiwa yang tersisa dengan cepat berkumpul di sekitar tulang kering, dan sejumlah besar hantu pemakan jiwa langsung berubah menjadi serangga besar, seluruh tubuhnya hitam pekat dan memancarkan kilau dingin. Saat serangga besar terbentuk di depannya, Qin Chen tahu bahwa tulang itu tidak berbohong. Dan serangga hantu pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dimusnahkan Qin Chen sebelumnya diubah menjadi daging dari tulang yang layu ini. Penguasa neraka dan orang lain yang sedang menyembuhkan di samping juga memperhatikan tempat ini. Ketika dia melihat sungai cacing yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cacing, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kengerian, dan pada saat yang sama, dia tersipu sedikit. Pusat kekuatan teratas di tanah terbengkalai tangtang, mereka dikalahkan oleh cacing sebelumnya, yang memalukan. Qin Chen juga sedikit terkejut. Alasan mengapa saya dapat menangkap tulang mati ini sebelumnya bukan hanya karena api teratai hijau saya yang kacau dan guntur gelap yang berkuasa dapat menahan lawan, tetapi juga karena lawan sangat lemah setelah disegel selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Qin Chen tidak terkejut bahwa serangga yang sangat lemah yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Serangga di bawah komando kaisar begitu kuat, bagaimana dengan kaisar sendiri? Tapi sekarang bukan waktunya untuk khawatir tentang apakah Netherworm Emperor kuat atau tidak. Qin Chen memandang Netherworm, mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu di sini, dan tempat apa ini?" Metode